Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fuji Febriani dengan NIM akhir 008 akan mereview buku dari Pak Agus, yaitu yang berjudul Konseling dan Psikoterapi Islam, karya Pak Agus Hermawan, yang diterbitkan oleh Yayasan Hajah Kartini Kudus pada tahun 2024. Jumlah halaman buku ini itu ada 68 halaman. Buku ini itu direkomendasikan untuk anak-anak psikologi Islam atau yang ingin mempelajari konseling dan terapi psikologi. Buku ini itu berjumlah 8 bab, tetapi di sini saya akan mereview 1 sampai 5 bab saja. Oke, langsung saja kita review bukunya. Dari bab pertama. Bab pertama itu ada pengertian, fungsi, tujuan, metode, prinsip, persamaan, perbedaan konseling dan psikoterapi Islam. Ham dan Pokran mendefinisikan konseling sebagai suatu nasihat, anjuran, dan pembicaraan. Pengertian psikologi Islam menurut Ham dan Pokran yaitu pengobatan penyakit dengan cara penerapan teknik khusus, penyembuhan penyakit mental atau pada kesulitan penyelesaian diri. Nah, objek psikoterapi Islam itu ada 4, yaitu mental, spiritual, moral, dan fisik. Ada 4 metode lainnya, yaitu metode otoritas dan metode intuisi. Kemudian fungsi dari psikoterapi Islam adalah sebagai pencegahan dan sebagai penyembuhan dan pensucian. Yang selanjutnya kita akan masuk ke bab kedua, yaitu membahas tentang hakikat manusia dalam pandangan Islam dan kebutuhan manusia kepada terapi konseling. Menurut kandungan ayat-ayat Al-Quran, manusia itu pada hakikatnya adalah makhluk yang utuh dan sempurna, yaitu sebagai makhluk biologis, pribadi, sosial, dan makhluk religius. Manusia sebagai makhluk religius meliputi ketiga komponen lainnya, yaitu manusia sebagai makhluk biologis, pribadi, dan sosial selalu berkaitan dengan nilai-nilai religius. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu potensi manusia. Manusia ini diciptakan oleh Allah, makhluk yang sempurna dari makhluk-makhluknya. Selanjutnya ada kebutuhan manusia dalam psikoterapi Islam. Psikoterapi Islam ini sangat dibutuhkan oleh agama Islam karena dapat mengungkapkan kemampuan dasar mental, spiritual, agama dalam diri seseorang. Bab ketiga ada sejarah, teknik, hubungan psikoterapi Islam dengan ilmu lainnya. Yang pertama itu ada sejarah psikoterapi Islam. Islam secara aktual telah jaya sejak abad ke-9 hingga abad ke-13. Para sejarawan menyebut penyembuhan Islam sebagai pengobatan Arab. Dan sebagai salah satu orang yang mempelopori pendekatan sosiologis dalam teori sejarah mengungkapkan bahwa ilmu pengobatan Islam ini terkandung dalam literasi hadis. Pada dasarnya bersumber dari ilmu pengobatan Arab Badui yang berdasarkan pengalaman panjang dan tidak melalui eksperimen atau percobaan ilmiah. Itu ada bentuk dan teknik psikoterapi. Muhammad Abdul Al-Aziz Al-Khalidi membagi obat ke dalam 2 bagian. Yang pertama itu ada obat hissi, yaitu obat yang dapat menyembuhkan penyakit fisik seperti berobat dengan madu, air, dan lain-lain. Yang kedua ada obat maknawi, obat yang sunahnya menyembuhkan penyakit ruh dan kalbu manusia, seperti doa-doa dan isi kandungan dalam Al-Quran. Nah, yang selanjutnya itu ada bentuk dan teknik psikoterapi, yaitu ada psikoanalisis, terapi perilaku, terapi kognitif, terapi humanistik, terapi elektrik dan integratif, dan yang terakhir itu ada teknik terapi kelompok dan keluarga. Oke, kita membahas bab keempat, yaitu tentang sehat dan sakit dalam Islam. Nah, sehat dan sakit ini adalah 2 kata yang saling berhubungan erat dan merupakan bahasa kita dalam sehari-hari. Sejarah kehidupan manusia, istilah sehat dan sakit ini dikenal di kebudayaan. Sehat dan sakit adalah suatu kondisi yang seringkali sulit untuk kita artikan, meskipun keadaan ini adalah suatu kondisi yang dapat kita rasakan dan kita amati dalam kehidupan sehari-hari, yang nantinya akan mempengaruhi persepsi kita terhadap konsep sehat. Misalnya saja, di masyarakat menganggap bahwa anak yang gemuk adalah orang yang sehat, walaupun jika dilihat dari standar gizinya berada pada status kelebihan gizi.
Dapat disimpulkan bahwa faktor subjektivitas dan kultur ini menjadi pengaruh akan persepsi masyarakat mengenai konsep sehat. Oke, kita masuk ke bab terakhir, yaitu membahas mengenai manajemen prosedur pelayanan konseling dan terapi Islam. Perspektif bimbingan konseling Islam, psikoterapi bisa dilakukan secara individual maupun secara kelompok. Proses terapi dan penyembuhan melalui pendekatan Islam sering disebut dengan istighfar. Salah satu metodenya adalah dengan doa. Menurut Zainal Arifin, psikoterapi Islam dapat diistilahkan sebagai suatu penyembuhan terhadap penyakit-penyakit dan gangguan psikis yang berdasarkan tuntunan Al-Quran, nilai-nilai Al-Quran, dan doa. Bagi umat Islam merupakan salah satu kekuatan yang luar biasa. Doa merupakan suatu alat yang paling kuat untuk menolak sesuatu yang tidak diinginkan, atau juga doa mendatangkan sesuatu yang diminta. Tetapi pengaruh doa ini akan berbeda-beda menurut kadar iman, keyakinan, dan harapan seseorang. Jika ada doa yang tidak terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal itu bisa saja disebabkan karena di dalam hati seseorang terdapat permusuhan atau kurang bersungguh-sungguh ketika sedang berdoa. Oke, sekian pemaparan review dari buku konseling dan psikoterapi Islam karya Pak Agus Hirmawan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.